Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan suatu integral itu dengan menggunakan jumlah Riemann. Nah, di sini saya sudah punya contoh soal ya. Ini soal latihan yang nomor 3. Itu soalnya kita tulis terlebih dahulu. Jadi soalnya adalah integral mulai dari min 2 sampai dengan 3 untuk fungsi x plus 3 dx. Nah, caranya gimana? Nah, langkah pertama itu kita harus melakukan partisi ya. Melakukan partisi. Nah, jadi kan ini intervalnya kan min 2 sampai 3 ya. Min 2 sampai 3. Nah, berarti apa? Berarti jarak antara min 2 sampai 3 ini berapa? Nah, jaraknya berarti cara menghitung jaraknya ya. Jarak antara 3 sampai min 2 berarti 3 dikurangi dengan min 2. Nah, berarti jaraknya adalah 5 intervalnya. Nah, berarti dari sini itu kita bisa mempartisi, mencari partisinya, berapa panjang atau lebar dari setiap partisinya. Nah, partisi itu kita lambangkan dengan delta x. Nah, berarti delta x berapa? Berarti intervalnya panjangnya 5 ya. 5 dibagi dengan n. Nah, n ini berapa? N ini terserah ya, tergantung kita mau mempartisi berapa. Nah, sudah ketemu ya partisinya ya. Jadi kita sudah punya sebuah interval dengan panjang 5, kemudian dari interval yang panjangnya 5 ini itu kita partisi menjadi n bagian. Nah, sehingga ketemu untuk setiap bagian ini itu lebarnya itu adalah delta x. Delta x, delta x, delta x sebanyak n. Nah, sekarang di x0 ya, x0 ini interval awal itu min 2 sampai dengan 3. Nah, kalau kita cari x0, x0 ini kan sama dengan min 2. Kalau kita cari x1-nya berarti x1-nya itu sama dengan min 2 ditambah dengan delta x. Ya. Di sini ya x1-nya ya. X1-nya berarti min 2 ini ditambah dengan panjang setiap partisinya delta x. Berarti x1-nya berapa? Berarti x1-nya min 2 ditambah delta x. Delta x-nya berapa? Delta x-nya 5 per n. 5 per n. Nah, begitu juga dengan x2 ya. X2 berarti x2 sama dengan min 2 ditambah x2 di sini ya. Berarti dia 2 kali delta x panjangnya. Delta x jadinya 2 kali delta x panjangnya. Berarti 2 dikali dengan delta x. Berarti sama dengan berapa? Berarti sama dengan min 2 ditambah 2 kali delta x. Delta x-nya 5 per n. 5 per n. Berarti sama dengan min 2 ditambah dengan 10 per n. Nah, berarti kalau misal saya rumuskan misalkan untuk x yang ke sekian, x yang ke i misalkan. Berarti x yang ke i rumusnya gimana? Rumusnya itu adalah min 2 ditambah, nah kita lihat di sini ya, di x1 sama x2. Bahwa bagian yang ini itu dapatnya dari dia x yang keberapa. Kalau dia itu x yang kedua berarti ditambah dengan 2 dikali delta x. Kalau yang ketiga berarti 3 dikali delta x. Nah, berarti rumusnya apa? Berarti rumusnya adalah min 2 ditambah i dikali dengan delta x. Nah, berarti sama dengan min 2
ditambah I dikali dengan delta X-nya berapa? Delta X-nya adalah 5/6. Nah, ini langkah pertama sudah selesai ya. Langkah pertama sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya itu seperti apa? Nah, kita lihat di contoh soal yang ini. Oke, kita masukkan ke dalam rumus ya. Kita masuk. Nah, di sini kan rumusnya kan sigma mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N untuk fungsi FCI dikali delta XI. Nah, di sini FCI-nya berapa? FCI itu adalah XI-nya ya, XI-nya. Nah, di sini sudah ketemu XI-nya berapa. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus dari deret Riemann. Nah, kita tulis rumusnya dulu ya. Langkah berikutnya, langkah kedua. Rumusnya adalah notasi sigma mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N, kemudian dikali dengan FCI dikali dengan delta XI. Oke, sudah selesai. Berarti sama dengan N sigma I sama dengan 1 dikali dengan CI-nya ini kan XI ya. Kita lihat di sini di PPT yang ini bahwa CI-nya itu adalah XI. Nah, XI-nya apa? XI-nya kan sudah ketemu ini ya. Nah, berarti min 2 ditambah dengan I dikali 5/N dikali dengan delta X. Delta X-nya salah ya. Ini kan FCI ya, FCI ya. Berarti salah. Nah, F-nya kan, fungsi Fx-nya kan X plus 3 ini ya. Fungsi Fx-nya adalah X plus 3. Nah, berarti apa? Berarti FCI itu sama dengan, kan gini ya, FCI itu sama dengan X plus 3. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari ini ya, soalnya. Kemudian CI-nya berapa? Nah, CI-nya kita lihat di sini ya. CI-nya itu 2I/N min 2. Oke, CI-nya ini ya. CI-nya itu rumusnya. Berarti sama dengan X-nya itu adalah ini ya, XCI ya. Min 2 ditambah dengan I dikali dengan 5/N. Nah, ini ya. Dapat dari ini ya. Nah, kemudian kita tambah dengan 3. Ini ya, dari fungsi FCI-nya ditambah dengan 3. Nah, berarti hasilnya sama dengan 1 ditambah dengan
I dikali 5 per N. Nah, sekarang kita tulis di sini ya. Kita ngikut di rumusnya ini. Ini saya batasi gini. Nah, FCI-nya sudah ketemu 1 ditambah dengan I dikali dengan 5 per N. Nah, dikali dengan delta XI. Nah, delta XI-nya berapa? Nah, delta XI-nya itu adalah intervalnya ya. Panjang masing-masing partisi berapa? Nah, di sini 5 per N. Berarti dikali dengan 5 per N. Nah, sama dengan berapa ini? Nah, kita keluarkan terlebih dahulu ya. Jadi ini dikalikan dulu ya. 5 per N dikali dengan 1. Ini mulai dari N. 5 per N dikali, kita kalikan dulu 5 per N yang ada di sini ya. 5 per N dikali dengan 1. Hasilnya 5 per N. Ditambah dengan 5 per N dikali dengan I dikali 5 per N. Berarti I dikali 5 per N dikali 5 per N ya. Berarti 5 kali 5, 25. Kemudian N dikali N itu adalah N kuadrat. Nah, ini sudah selesai. Kemudian ini kan 5 per N ya. Ini adalah sebuah angka. Berarti ini bisa kita keluarkan dari notasi sigma. Berarti 5 per N I sama dengan 1 sampai dengan N dikali dengan 1. Jadi saya mau mengeluarkan 5 per N ini dari notasi sigma. Berarti di sini dikali dengan 1 ditambah dengan ini juga saya notasi sigma kan ya. Jadi saya pisah ini ya. Notasi sigma N mulai dari I sama dengan 1. Nah, ini 25 per N kuadratnya itu juga saya keluarkan. 25 per N kuadrat. Nah, I-nya itu tetap saya tulis di sini, I. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang langkah selanjutnya. Kita apain lagi nih? Nah, sekarang kita lihat di sifat notasi sigma ya. Di sini kan ada 1 ya. Ini 1. Nah, sekarang kita lihat di sifat notasi sigma yang sudah kita bahas kapan hari. Nah, ini ya. Jadi kalau saya punya notasi sigma sebuah angka, kayak ini kan angka ya. Nah, sedangkan di soal kita, nah itu notasi sigma sebuah angka. Nah, maka hasilnya itu sama dengan N dikali K. N yang ada di sini dikali K. Nah, berarti apa? Berarti ini hasilnya dari notasi sigma yang ini itu adalah N dikali 1. Berarti 5 per N dikali dengan N dikali 1 dikali dengan N ditambah dengan sekarang ini N di sini ada I ya, di sini ada I. Nah, itu kita lihat di sifat notasi sigma yang lain. Nah, ini ya ternyata ada ya. Nah, jadi di sifat nomor 2 ini ternyata sudah ada rumusnya ya. Jadi notasi sigma mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Untuk fungsi I itu sama dengan N dikali N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, sudah ada semua. Berarti ini apa? Berarti ini adalah 25 dibagi N kuadrat dikali dengan
rumusnya ini n dikali n plus 1 dibagi 2. N dikali dengan n plus 1 dibagi dengan 2. Nah, sekarang kita hitung ya. Kali n. Oke. 25 per n kuadrat dikali dengan n dikali n kuadrat ya. Ditambah dengan n dibagi 2. Seperti ini ya, Arazi. Oke, seperti itu. Kemudian kita kalikan ya. Berarti hasilnya 25 n kuadrat ditambah dengan 25n dibagi dengan 2n kuadrat. Berarti sama dengan 5 ditambah. Nah, ini jadinya 25n kuadrat dibagi 2n kuadrat ditambah dengan 25n dibagi 2n kuadrat. Seperti ini ya. Sama dengan 5 ditambah, ini dicoret-coret jadinya 25 per 2 ditambah dengan 25 per 2n. Gini ya. Sama dengan 5 ditambah ini masih ada angka yang sama ya ini. Ini masih bisa disederhanakan ini. 25 per 2. Kalau saya pisah gini 25 per 2 dikali dengan 1 plus 1 per n. Ya, bentuknya ya sudah seperti ini wes. Nah, jadi tidak perlu memikirkan sampai sesederhana apa ya. Tapi nanti kan ini masih ada langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya itu kita limit ya. Kita ngikut langkah ini. Mana ya? Nah ini, jadi langkah selanjutnya itu masih ada. Jadi tidak perlu mikir sampai ini sampai sederhana apa. Nah, jadi kalau teman-teman sudah dirasa cukup sederhana ya sudah. Nah, sekarang kita tulis rumus limitnya ya. Berarti limit n mendekati 0 dari jumlah Riemann yang sudah ketemu tadi. Oke, ini kita ngikut langkah yang terakhir ya. Jadi kita tulis soalnya integral min 2 sampai 3 ya, min 2 sampai 3 x plus 3 dx sama dengan, kita lihat rumusnya, limit n mendekati tak hingga, limit n mendekati tak hingga dari deret Riemann yang sudah kita bentuk tadi. 5 ditambah 25 per 2 dikali 1 plus 1 per n. Nah, oke, kalau ini sepertinya bisa langsung kita masukkan ya. Soalnya kan di rumusnya itu mendekati tak hingga ya, bukan mendekati 0. Nah, kalau mendekati 0 berarti harus kita rubah ya. Soalnya di sini ada 1 per n. Nah, 1 per 0 kan tidak terdefinisi. Nah, kalau sudah bentuk tak hingga ini sepertinya bisa kita langsung. Nah, karena 1 per tak hingga. Nah, asumsi kita tak hingga itu adalah bilangan yang sangat besar sekali. Angka 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali. Nah, itu pasti dia mendekati 0. Nah, berarti bisa kita langsung ya. Berarti hasilnya adalah 5 ditambah 25 per 2 dikali dengan 1 plus 1 per tak hingga 0. Berarti sama dengan 5 ditambah dengan 25 per 2.
Nah, kalau kita sederhanakan, berarti berapa? 5 itu adalah 10/2 ya. 5 itu adalah 10/2. 10/2 ditambah 25/2 sama dengan 35/2.